Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi di channel Ayah Cut. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas soal TWK SKD CPNS, yaitu episode Undang-Undang Dasar 1945 yang sering muncul, teman-teman, ya. Oke, sebelum kita masuk kepada contoh soalnya, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah. Oke teman-teman, langsung saja kita akan lihat soal yang pertama. Ini diperhatikan baik-baik ya teman-teman ya, agar mudah memahami, karena kalau dalam hal sejarah, undang-undang itu dalam hal TWK, wawasan kebangsaan itu butuh pemahaman ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita akan lihat soal yang pertama. Yang dimaksud dengan warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26 ayat 1 yang menjadi warga negara adalah A. Seorang yang sudah berumur 18 tahun serta lahir di Indonesia. B. Sudah bertempat tinggal di Indonesia selama minimal 5 tahun. C. Bukan keturunan orang asing serta warga negara asing. D. Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. E. Orang-orang yang setia pada NKRI serta disahkan oleh undang-undang. Nah teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Ini yang ditanya adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26 ayat 1. Nah, jadi yang menjadi warga negara adalah, jadi siapa yang menjadi warga negara? Ini dalam pasal ini ya teman-teman ya. Jadi bukan secara logika kita, ini secara pasal. Makanya pasal itu mungkin kita juga harus hafal ya. Oke, langsung saja. Jawaban yang tepat adalah D, yaitu orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Ini adalah bunyi dari pasal Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26 ayat 1. Ini pasal 26 ayat 1. Tadi saya bilang 29 ya, itu salah mata saya, kebalik gitu, 6 jadi 9. Oke, jadi jelas ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Ini merupakan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Jelas ya? Oke, kita akan lanjut soal nomor 2. Dalam pembangunan ekonomi kerakyatan yang memiliki peranan dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, hal ini sesuai dengan bunyi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi A. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. B. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. C. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, keberlanjutan wawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. C. Cabang-cabang produksi boleh dikuasai oleh perseorangan atau negara. E. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah teman-teman, ini kira-kira apa jawabannya? Ini yang ditanya adalah Undang-Undang 1945 UUD 1945 pasal 33 ayat 1. Nah, jadi langsung saja. Jadi teman-teman kalau misalkan ada buku undang-undang itu silakan dibuka. Ya, jadi sambil kita menjawab soal, sambil kita
belajar, yaitu mengilas balik, jadi agar mudah memori kita itu mengingat gitu. Oke, jawaban yang tepat adalah B. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, kemudian diikuti oleh ayat yang kedua. Ini adalah yang kedua, yaitu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ini adalah UUD 1945 pasal 33 ayat 2. Ini ayat 2. Kemudian diikuti juga bumi, air, kekayaan alam yang terkandung dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran. Ini masuk kepada pasal yang ketiga. Ya. Kemudian perekonomian nasional yang diselenggarakan ini masuk kepada pasal yang keempat ya. Ini masuk pada pasal yang keempat. Jadi ini berkesinambungan semua teman-teman ya. Kemudian ini masuk kepada yang D, cabang-cabang produksi dikuasai oleh perseorangan atau negara. Nah, ini masuk kepada pasal yang kelima. Jadi teman-teman kalau misalkan ada saya kesalahan dalam mengatakan pasal, itu boleh diperbaiki ya, boleh dibilang gitu. Nggak tahu ada kesilapan saya. Ya. Jadi yang menjadi pertanyaannya adalah pasal 33 ayat 1 UUD 1945 pasal 33 ayat 1, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Jadi ini pilihan jawabannya ini semuanya pasal 33, namun ayatnya aja yang berbeda. Jadi yang tanya adalah ayat 1. Makanya kadang-kadang kalau misalnya kita ngafal pasal itu ini kayak benar semua gitu, karena kita kan nggak begitu ingat gitu apa ayat berapa gitu. Nah, jelas ya? Oke, kita akan lanjut soal selanjutnya. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang anggaran pendapatan dan belanja negara disahkan pada A. 19 Oktober 1999, B. 18 Agustus 2000, C. 11 Oktober 2000, D. 10 November 2001, E. 10 Agustus 2002. Nah, jadi itu Undang-Undang Dasar itu terjadi beberapa kali amandemen ya, 4 kali amandemen teman-teman. Amandemen yang pertama, kemudian diikuti amandemen yang kedua, ketiga, dan keempat ya. Jadi ini yang ditanya, amandemen Undang-Undang Dasar yang mengatur tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, ini disahkan pada, jadi jawaban yang tepat adalah berapa teman-teman? D, yaitu 10 November 2001. Nah, jadi ini disahkan dalam UUD pada pasal 23 ayat 1 sampai 3, yaitu tentang mengalami tentang amandemen ya. Jadi ini menjadi amandemen ketiga. Nah, jadi ini adalah amandemen ketiga ya, yaitu yang disahkan pada 10 November 2001. Nah, jadi ini pasal 23 ayat 1 sampai dengan 3. Jadi pasal ini mengalami amandemen dalam amandemen ya. Jadi dari amandemen yang kedua Undang-Undang Dasarnya menjadi amandemen yang ketiga yang disahkan pada 10 November 2001. Jelas ya. Jadi yang diamandemenkan apa? Yang diamandemenkan itulah pasal 23 ayat 1 sampai dengan 3. Itu di tentang pendapatan dan belanja negara. Ini adalah pasal 23. Diingat aja kalau misalkan ada pertanyaan tentang pendapatan dan belanja negara, itu adalah pasal 23 ayat 1 sampai dengan 3 ya. Oke, kita akan lanjut soal selanjutnya. Rumusan Pancasila asli dapat kita temukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada A. Alinea pertama Preambul UUD 1945, B. Alinea keempat Preambul UUD 1945, C. Alinea ketiga Preambul UUD 1945, D. Alinea kedua Preambul UUD 1945, E. Semua salah. Nah teman-teman, jadi kalau misalkan ada pertanyaan seperti ini ada pilihan jawabannya ini semua salah, ini jangan terkecoh ya teman-teman ya. Jadi jangan pedulikan dengan semua salah. Jadi perhatikan soalnya. Kalau memang itu tidak ada di pilihan jawaban, baru semua salah. Jadi kebanyakan kita dalam menjawab soal itu kalau ada semua salah, semua benar, itu langsung kita jawab, oh ini semua benar gitu. Itu belum tentu teman-teman ya.
Walaupun ada, namun belum tentu semua demikian. Oke, langsung saja ya. Kita akan menjawabnya, yaitu yang menjadi rumusan asli itu dapat kita temukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu pada alinea keempat preambul UUD 1945. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Nah, apa alinea keempat preambul Undang-Undang 1945? Yaitu membentuk suatu pemerintah negara Indonesia dan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan. Itu adalah alinea keempat, ya, preambul UUD 1945. Nah, inilah yang menjadi rumusan asli yang dapat kita temukan dalam preambul ya teman-teman ya, dalam preambul Undang-Undang Dasar 1945. Jadi jawaban yang tepat adalah B, alinea keempat preambul UUD 1945. Oke, kita akan lanjut soal selanjutnya. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, merupakan bunyi pasal 27 ayat A1, B2, C3, D4, E5. Nah, ini kan terkait dengan undang-undang ya. Seharusnya kalau dalam kita ingin mengikuti tes seleksi CPNS ya, itu terkhusus untuk TWK teman-teman. Kita harus paham itu pasal 34 pasal. Kita harus hafal itu teman-teman. Ya minimal kalau misalkan kita nggak hafal, kita ingat aja bahwasanya itu pasal ini tentang ini, pasal kedua tentang ini, pasal ketiga, pasal 24 tentang ini, 25 tentang ini. Jadi kita paham. Jadi kalau misalnya kita ingin menjawab jawaban itu ngena sikit aja, udah mantap gitu. Oke, langsung saja kita akan menjawab. Jadi yang menjadi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan ini merupakan pasal 27 ayat, yaitu ayat 2. Jadi teman-teman silakan buka buku pasal ya UUD 1945, yaitu pasal 27 ayat 2, yaitu tentang tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian diikuti kalau misalkan pasal yang satu itu kalau saya nggak salah ya, lebih kurang itu warga negara itu adalah bangsa Indonesia asli. Itu adalah ayat 1 ya. Pasal 27 ayat 1. Kemudian kalau ayat ketiganya itu setiap warga negara itu wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, itu adalah masuk kepada ayat ketiga. Nah, jadi yang menjadi pertanyaannya ini adalah tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan ini merupakan bunyi pasal 27 ayat 2. Jelas ya teman-teman? Oke, kita akan lanjut soal selanjutnya. Setiap orang memiliki persamaan harkat dan martabat. Hal ini terkandung dalam A. The 15 Point, B. Universal Declaration of Human Rights, C. Declaration of America, D. alinea kedua UUD 1945, E. Free Trade Liberalism. Nah teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Ini sebenarnya kalau misalnya pertanyaan kayak gini, setiap orang memiliki persamaan harkat dan martabat, berarti ini kan hak ya, berarti ini larinya kemana gitu, hak dan martabat berarti kan hak asasi manusia. Nah jadi kita akan lihat yang mana yang lebih condong kepada hak asasi manusia, yaitu mana jawaban yang tepat adalah B, Universal Declaration of Human Rights. Nah universal adalah menyeluruh, yaitu Declaration of Human Rights adalah hak asasi manusia secara menyeluruh. Inilah yang harus terkandung di buku inilah, berarti setiap orang memiliki persamaan hak dan martabat. Nah, jadi dalam buku itu, buku Universal Declaration of Human Rights itu di situ menjelaskan bahwa setiap orang itu punya hak. Itu istilahnya itu hak asasi manusia. Jadi setiap orang itu berhak untuk membela diri, berhak, semua punya hak. Ya, makanya dikatakan tentang hak asasi manusia. Kita nggak boleh dijajah lagi, maksudnya sesama ada orang dia itu penguasa itu nggak boleh menjajah rakyatnya, tetap sama itu martabat, persamaan harkat dan martabat. Oke, kemudian kita akan lanjut soal
selanjutnya. Hubungan manusia dan masyarakat yang baik akan tercipta suatu kondisi yang selaras, serasi, dan seimbang. Hal ini merupakan konsep Pancasila yang artinya A. Melepaskan kepentingan umum dan mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan. B. Adanya perlakuan yang sama antara kepentingan umum dengan kepentingan pribadi. C. Melepaskan diri dari kepentingan umum dan meletakkan kepentingan pribadi sebagai yang utama. D. Kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. E. Mengutamakan kepentingan umum dan mendahulukan kepentingan pribadi dan golongan. Nah, ini adalah ditanya adalah hubungan manusia dengan masyarakat. Ini dalam konsep Pancasila. Ini bukan dalam konsep penalaran kita ya teman-teman ya. Pancasila. Jadi kalau Pancasila itu hubungan manusia dengan masyarakat itu bagaimana terciptanya? Itu yang jadi pertanyaannya. Nah, jadi langsung saja saya akan jawab pertanyaan ini. Jawaban yang tepat adalah D. Kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, inilah konsep dari Pancasila. Jadi itu kepentingan umum lah, kepentingan segala-galanya. Jadi kita lebih mengundurkan kepentingan diri kita, itu lebih kita mengutamakan kepentingan umum. Dan ini merupakan konsep dari Pancasila. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi hubungan manusia dengan masyarakat ya itu menjadi lebih tercipta lebih kondisi yang lebih baik, selaras, serasi. Inilah yang menjadi bahwa konsep dari Pancasila yang yang mempunyai kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jelas ya teman-teman? Oke, kita akan lanjut soal selanjutnya. Perubahan ketiga, amandemen ketiga. Undang-Undang Dasar 1945 disahkan pada A. 1 Oktober 1999, B. 18 Oktober 2000, C. 10 November 2001, D. 10 Agustus 2002, E. 19 November 2001. Nah, teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Nah, ini jawabannya udah pernah saya bahas ya di soal sebelumnya ya, di yang ini entah nomor berapa. Itu ada tentang amandemen ya teman-teman ya. Jadi silakan ini lagi. Jadi langsung saja, nggak perlu panjang lebar lagi. Jawaban yang benar adalah apa teman-teman? C. 10 November 2001. Ini adalah amandemen yang ketiga, yaitu tentang apa tadi amandemen yang ketiga? Itu adalah yang tentang pasal 23 ayat 1 sampai dengan 2, yaitu tentang belanja negara ya, belanja negara. Nah, jadi kalau misalkan yang amandemen yang pertama itu disahkan pada 19 Oktober 1999. Inilah amandemen yang pertama. Kemudian amandemen yang kedua itu disahkan pada 18 Agustus tahun 2000. Ini adalah amandemen yang kedua. Kemudian amandemen yang ketiga ini adalah 10 November 2001. Kemudian amandemen yang keempat adalah 10 Agustus tahun 2002. Inilah amandemen yang keempat. Oke, jelas ya? Oke, kita akan lanjut soal selanjutnya. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu. Hal ini merupakan A. Isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, B. Pembenaran bagi orang untuk menjadi orang yang ateis, C. Pengejauhan tahan sila 1 Pancasila dan pasal 29 UUD 1945, D. Sinkretisme semua ajaran agama, E. Kebebasan kepada penduduk untuk beribadah secara bersama-sama. Nah, ini teman-teman kira-kira apa jawaban yang tepat? Langsung saja, jawaban yang tepat adalah C, yaitu pengejauhan tahan sila 1 Pancasila dan pasal 29 UUD 1945. Nah, jadi bahwasannya setiap manusia ya memiliki hak dan kebebasan yang sama untuk beribadah dan memeluk agama. Dan ini itu dalam pasal 29 ya. Pasal 29 itu kalau saya nggak salah itu ayat
2, kalau bukan ayat 2 ayat 3, nanti bisa dibuka lagi teman-teman ya, yaitu bahwasanya negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan gitu. Itu Indonesia. Oke, jelas ya teman-teman. Oke, syukran, jazakumullahu khairan katsir. Semoga soal-soal ini bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, pembahasan soal, itu semata-mata datangnya dari kesalahan saya. Dan apabila ada yang bisa diambil manfaatnya, alhamdulillah silahkan diambil manfaatnya. Oke teman-teman, ikutin terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk bisa terus mengikuti channel ini. Insya Allah akan ada video-video selanjutnya terkait tentang SKD CPNS. Jadi jangan lupa ikutin terus channel ini. Oke teman-teman, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.